Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat dapat senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita keistiqamahan, amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir juz amma. Pada malam hari ini kita akan membaca surah Al-Infitar. Karena itu untuk mengawali, mari kita sama-sama untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surah-surah sebelumnya dan surah Al-Infitar ini serta beberapa surah setelahnya itu tema besarnya adalah tentang hari kiamat.
Jadi banyak sekali keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai hari kiamat. Sebagian besar, kebanyakan ya, juz amma ini adalah surah Makkiyah. Ciri Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, temanya tentang tauhid. Ini penting bagi kita dalam memberikan pemahaman keagamaan juga kepada anak-anak kita. Materi pelajaran yang dikasih jangan panjang-panjang. Anak sulit menyerap, menangkapnya. Satu kalimat itu panjang, dia harus pendek-pendek. Yang kedua, tema pelajaran yang paling pokok bagi anak-anak kita adalah tema tauhid. Itu juga yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim, ya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi nasihat awal Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu. Kita juga melihat banyak hadis dalam mengarahkan umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Pendekatan ini penting karena saat itu Islam, ya, risalah Islam baru disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tema besar risalah itu adalah meluruskan tauhid. Tauhid yang paling pokok itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah yang benar, mentauhidkan Allah. Iman kepada hari akhir, bahwa apa yang kita lakukan ini ada balasannya di akhirat kelak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini kuat, maka apa yang terjadi? Bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang imannya kuat kepada Allah dan hari akhir, maka orientasi pekerjaannya hanya kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini nampaknya yang kurang matang di kita dalam pendidikan agama Islam saat ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu mudah-mudahan dengan semakin seringnya kita membaca ayat-ayat Allah, terutama juz amma, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, sehingga seluruh amalan yang kita lakukan apapun bentuknya, mungkin bentuknya duniawi, berbisnis, ke kantor, nelayan, bertani, tapi prinsip kita, orientasinya semua itu adalah dalam kerangka mencari ridha Allah untuk keselamatan dunia akhirat. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat," apabila langit telah terbelah. Fatarat, insyaqqat, ada insyikak juga kemarin. Apabila langit telah terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat intatharat. Intatharat ini artinya adalah inqadat, dia terhenti, jatuh, ya, dan berserak. Apabila matahari telah terbelah dan bintang-bintang telah berjatuhan dan berserakan. Itu juga banyak disinggung di surah-surah yang sudah kita bahas sebelumnya. Nanti pada hari kiamat itu, ya, langit terbelah. Imam As-Sawi mengatakan linuzulil malaikah, karena ramainya malaikat pada turun. Bintang-bintang, planet-planet bertabrakan, berjatuhan, berserakan. Ada yang berbentuk meteor, kepingan-kepingan batu luar angkasa. Ini kalau kita lihat urutan ayat ini, ya, secara logika nalar orang awam, dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nggak begini canggih, belum ditemukanlah planet-planet yang Merkurius, Venus, Bumi dan lain sebagainya itu, ya, belum. Kalau sekarang agak gampang kita memahaminya, tapi zaman dulu memang agak berat. Ini sangat takjub, ya. Langit terbelah, lalu planet-planet pada berjatuhan, ya, tidak beraturan, saling berbenturan, ya, meteor pada berjatuhan ke bumi, ya. Seolah-olah lapisan ozon sudah tidak bisa lagi melindungi. Jadi kalau sekarang itu ada batu jatuh, batu meteor dari luar angkasa, ya, nyampe bumi, dia udah kecil, ya, dan tidak panas karena masih banyaknya lapisan ozon yang secara ilmiah secara ilmu alam itu yang melapisi bumi untuk melindungi kita. Kalau itu tidak ada, habis kita dengan matahari, ya. Ini berbicara ilmu alam. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, berserakan, jatuh. Kalau bintang itu jatuh ke darat, maka gunung bisa meletus gempa. Kalau itu jatuh ke laut, air meluap. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut telah meluap, melimpah, pasarat bahran wahidan, masya Allah, habis. Pasarat, menjadilah air laut itu bahran wahidan, laut yang satu. Artinya apa? Tanjung Pinang tenggelam. Udah menyatu, udah lautnya ini. Kenapa bisa menyatu? Karena yang berjatuhan bukan satu batu,
Bukan satu planet aja, satu batu aja jatuh, ya langsung terjadi gempa di pusat laut, naik tsunami. Ini kawakib, banyak bintang yang berjatuhan berserakan, habislah air laut tuh naik, menyatu, tenggelamlah semua kita. Berarti kalau macam tsunami aja belum kiamat itu. Ya, itu cuma macam air mendidih di wadah, itu keluar sebentar 5 menit selesai. Karena tidak ada planet yang jatuh, itu cuma bentrokan bumi di dalam laut. Tapi kalau nanti, ini susunan redaksinya ini macam kejadiannya itu sudah macam di film. Nggak bisa dibayangkan. Bukan saja di laut, ya di darat juga jatuhnya. Ibarat tuh ada penyok bumi ini, lalu air laut pada meluap. Di sini disebutkan fasarat bahran wahidan, maka menjadilah laut itu menjadi laut yang satu, menyatu dia, tenggelamlah bumi ini. Wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur, bahasa kita juga kubur ya, kubur, bu'thirat, qulibat turabuha wa bu'isa mautaha, dibalik tanahnya, yang di atas jadi bawah, yang di bawah jadi atas, lalu bermunculanlah jenazah-jenazah. Macam orang bajak sawah, yang di atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Nah, laut habis meluap, bumi habis kebalik, ya kiamat dah itu. Ini apabila yang wajib terjadi. Kapan terjadi? Tak tahu. Nabi aja ditanya mata sa'ah. Nabi ditanya kapan itu hari kiamat, kata Nabi, ya, yang ditanya tidak jauh lebih pandai daripada yang bertanya, nggak tahu juga. Ada hikmahnya disembunyikan waktunya. Kalau disebut kiamat akan terjadi pada tahun 5000 Masehi, masih jauh lah. Nah iya kan? Nah, syukur diinikannya, kita tidak tahu. Yang jelas kemungkinannya hari Jumat. Ya hari Jumat kapan ya tak tahu. Tapi ada harapan kalau masih ada hamba Allah yang berzikir, bertahlil la ilaha illallah, insyaallah kiamat besar masih jauh. Jadi kalau banyak orang tahlil, insyaallah ya. Baik tahlil diundang maupun tahlil sendirilah maksudnya. Pokoknya rajin tahlil. Insyaallah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza ini disebut huruf syarat, dia ada jawab. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kenapa? Kalau kamu tak masuk, kalau kamu tak mandi, kalau kamu tak sarapan, belum ada jawabnya. Ya. Kalau langit sudah terbelah, bintang-bintang pada berjatuhan berserakan, laut meluap, bumi dah dibalik, orang-orang mati sudah tuh muncul, dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini jawabnya.
inilah tema besarnya. Kalau tadi itu kan ande, intinya apa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat, maka mengetahui, nafsun, setiap jiwa, setiap orang akan tahu. Kalau kita belajar nahu kawakibuduriyah sarah mutamimah, itu alimat itu juga ada yang saudara zanantu bermakna yakin, ya, tahu dengan ilmu yakin. Kalau yang disebutkan tadi itu sudah terjadi, maka taulah setiap jiwa itu ma qaddamat wa akharat, apa yang telah ia laksanakan, ia tunaikan, qaddamat dah dilakukan, wa akharat, dan taulah ia apa yang dilalaikan. Di sini dijelaskan taunya itu adalah tahu secara tafsili, yaitu tahu secara rinci. Karena setiap orang yang mati, setiap orang yang mati itu diperlihatkan amalnya. Ketika sakarat itu secara umum diperlihatkan amalannya itu, banyakan yang tidak baik atau banyakan yang jelek, sepintas. Lalu dia diperlihatkan gambaran kemana ia akan menuju, ke surga atau ke neraka. Tapi secara ijmali, secara garis besar, secara umum, itu waktu mau meninggal, nazak sakaratul maut. Nah, ketika kiamat sudah datang, itu taunya udah secara rinci. Itulah mungkin ada cerita kalau orang meninggal, dia akan nyebutkan sesuatu yang sering dia lakukan. Kalau yang tukang sabung ayam, karena tergambar apa yang paling sering dilakukan itu tergambar. Wah. Tergambar. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Macam orang apa namanya, orang ngomong sambil tidur itu, ya kan? Ngigau. Karena diperlihatkan walaupun sepintas. Itu juga kalau orang itu kan matanya nggak bisa diam, kadang-kadang orang kata dinampakkan. Amalan selama di dunia itu garis besarnya, tapi banyakan yang mana itu yang dinampakkan. Lalu ada penampakan gambaran kemana dia akan menuju. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran orang sakaratul maut. Maka jangan ribut, jangan berisik, jangan banyak ngomong, jangan banyak nanya. Ya, orang lagi ujian terakhir, dalam kondisi itu setan tak berhenti menggoda. Kurang-kurang kekuatan iman kita
Nah, bisa tergoda, naudzubillah. Maka mudah-mudahan ayat ini mengingatkan kepada kita, karena itu keimanan terhadap Allah dan hari akhir hendaklah betul-betul kuat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini secara rinci, secara global waktu sakarat. Waktu masih sehat tak ada penampakan. Kalau ditampakkan waktu sehat, tak ada orang ke pasar, tak ada orang bikin hotel, sepi dunia ini. Udah nggak ada gairah kerja untuk dunia. Nanti ketika mau meninggal ditampakkan, aduh ya Allah, terlambat sudah sakarat. Yakin apa tidak? Ini makanya biar kuat keyakinan kita. Artinya Bapak Ibu, biar belum ada penampakan, ya, diwaspadai lah. Walaupun belum ada penampakan, jangan diragukan, ya, tentang kehidupan akhirat, tentang terjadinya kiamat dan kehidupan setelah hari kiamat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil, dalam bahasa Arab itu namanya munada, panggilan pakai ya nida. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya, ada dua pendapat. Manusia di sini ay al-kuffar, wahai orang-orang kafir. Tapi ya ada yang berpendapat termasuk orang-orang mukmin, terutama yang maksiat. Manusia, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah nanya, istifham, tapi pertanyaan bukan karena tak tahu, litahdid. Ada orang ngancam bukan ingin tahu. Apa, orang nanya bukan ingin tahu, tapi orang nanya ngancam. Apa kata Allah? Ma gharraka, ya, apa sih yang memperdayaimu? Bi rabbikal karim, kepada Tuhanmu yang maha karim, hatta asaitahu, hingga kamu durhaka kepada Allah. Apa sih yang membuat kita tertipu, terpedaya sampai bisa bermaksiat kepada Allah? Di Sawi dijelaskan kenapa. Kan yang ciptakan kamu tuh Allah, yang ngasih rezeki itu Allah, semua hidupmu diatur, ditanggung oleh Allah. Kok bisa-bisanya kamu bermaksiat kepada Allah? Apa sih yang hebat kali membuat kamu sampai tertipu begitu? Ini pertanyaan heran, tapi bukan Allah itu heran, bukan ngancam. Kamu sadar tak? Yang nyiptakan kamu itu siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih sehat itu siapa? Coba dikasih buta, baru tahu. Kenapa sampai tak salat? Kenapa sampai bermaksiat? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada yang mengatakan pertanyaan ini khusus orang kafir yang terlalu.
atau orang yang maksiat yang lupa diri. Nah, jadi kalau ada kita yang masih bergelimang dengan dosa, kenapa sampai begitu? Alladzi khalaqaka, padahal Tuhan yang kau durhakai itu, yang kau bermaksiat kepadanya itu, alladzi khalaqaka, dialah yang menciptakan kamu. Tidak mengatakan khalaqal insan kalau di sini. Langsung yang menciptakan kau itu Allah. Kenapa bisanya kamu bermaksiat kepada Allah? Kalau Allah tak ciptakan, tak ada kita di dunia ini. Tak bisa menikmati dunia ini, tak ada. Kok bisa-bisanya kita lupa kepada Allah? Allah yang ciptakan dunia yang kita nikmati ini, Allah yang siapkan semua fasilitas ini. Seluruh yang dibuat ini, kata Allah, untuk kita. Ya. Ja'ala lakum ma fil ardh. Allah ini jadikan apa yang ada di langit dan bumi ini lakum, untuk kamu. Allah ciptakan kamu di dunia, lalu siapkan fasilitasnya. Lah kenapa gara-gara dunia ini malah kamu bermaksiat kepada Allah? Ini memang mengherankan. Allah bukan heran, Allah tahu kita akan bermaksiat juga, Allah udah tahu. Betul? Allah udah tahu, kalau itu Allah ini ngancam nih tadi. Ya. Ini tadi maksudnya jangan gitulah gitu. Tapi Allah ngomongnya nanti begitu ya. Ini sedikit. Allah yang nyiptakan kamu. Alladzi khalaqaka fasawwaka. Bukan sekedar menciptakan, tapi fasawwaka. Allah sempurnakan penciptaan. Tidak ada yang lebih hebat penciptanya kecuali manusia. Tidak ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita yang paling hebat penciptaannya, manusia. Allah juga ciptakan makhluk-makhluk yang lain, tapi yang paling sempurna penciptaannya adalah manusia. Kurang apa lagi baiknya Allah sama kita manusia, dilebihkan. Walaqad karramna bani Adam, dilebihkan kita anak Adam ini manusia, baik dalam fisik ya, maupun dalam non fisik. Ada akal kita dikasih, ada hati, selain tubuh yang memang bagus sempurna, ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada semua lengkap. Fa'adalak, bukan sekedar sempurna, tapi seimbang, stabil. Apa bahasa kita itu? Pas, ya, serasi. Nah, coba kalau kaki kita panjang satu, pendek satu, atau besar satu, kecil satu, atau kepalanya besar, badannya kecil, atau perutnya besar, kakinya kecil, sangat imbang kali. Nah, serasi, seimbang, diciptakan oleh Allah. Kok sampai segininya Allah menyampaikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap apa yang ada pada dirimu, afala tubsirun. Mengapa kamu tak lihat? Mengapa tak perhatikan? Mengapa tak teliti? Mengapa tak renungkan? Yang dengan itu kamu bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
titik tekan pemberian atau nikmat Allah kepada kita adalah diri kita, bukan harta, bukan jabatan, bukan uang. Diri kita. Karena diri kita ini mahal. Biar uangnya 1 miliar, tapi kaki nggak bisa jalan, mata nggak bisa melihat, mau? Jangan sedih kali kalau badan kita ini lengkap. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Allah ingatkan kita, mengapa manusia itu sampai bermaksiat kepada Allah? Apa sih yang membuat dia tertipu sampai dia itu bisa bermaksiat kepada Allah yang ciptakan dia dengan penciptaan yang sangat sempurna, lalu serasi seimbang? Ya Allah, karena itu ketika bermaksiat, melanggarlah gitu aturan Allah. Bapak moyang kita Nabi Adam mengajarkan kita doa. Kalau terlanjur berbuat salah, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, ampusana, diri kami. Nabi Adam melanggar satu perintah Allah, menyesalnya minta ampun, mengucap terus Rabbana zalamna ampusana, sampai datang pernyataan langsung dari Allah, diterima tobatnya. Itu di surah Al-Baqarah. Tak berhenti istighfar dengan Rabbana zalamna sampai ada pernyataan tobatnya diterima. Salahnya satu, tobatnya tak berhenti sampai ada ucapan ungkapan diterima tobatnya. Kita tobat salahnya berapa? Udah istighfar Pak, udah ada keterangan, udah diterima, belum? Jauh. Lalu sopannya Nabi Adam tidak mengatakan sekedar tobat ya Allah, enggak, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Kezaliman terbesar tak tahu diri kita. Allah yang menciptakan kita, menyiapkan semuanya untuk kita, kita bermaksiat, memang zalim. Rabbana zalamna ampusana, seolah-olah malu mohon maaf itu. Kalau kita maaf ya, apa kata beliau? Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampuni, jadi tidak mengatakan ya Allah ampuni ya Allah, enak kali. Ya Allah, ngaku ya Allah aku telah menzalimi diriku. Kalau engkau tak ampuni dan tidak kasih rahmat, habislah aku termasuk orang yang rugi ya Allah. Itu cara minta orang yang tahu diri. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita lakukan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku di hadapan Allah seperti Nabi Adam sambil menangis. Ada riwayat ya, walaupun karena kita nggak tahu cerita Nabi Adam, saking banyaknya tangisan Nabi Adam sampai tumbuh tumbuh-tumbuhan dari air matanya. Siapa yang ingat dosanya, dia bertobat kepada Allah sambil meneteskan air mata, maka air mata itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang itu termasuk orang yang dilindungi langsung oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Cobalah nanti malam kita akan bisa begitu kalau menyadari kita salah. Karena itu bagaimana cara agar kita bisa merasa salah? Wah, kita nggak ada berbuat dosa, kita rajin ibadah, nggak begitu. Kita sudah kemarin pembahasan beda abror dengan mukarrabun. Kalau orang abror, kalau dia sudah rajin salat tahajud segala macam udah baik. Tapi kalau orang mukarrabun, enggak, belum, masih maksiat.
Setiap dia lupa kepada Allah, dia bermaksiat. Hatinya nggak ngontak dengan Allah, berarti maksiat. Itu yang diistighfarkan. Kalau kita nggak salat sunnah pun nggak istighfar, yang nggak salat berjamaah pun nggak istighfar, yang nggak salat wajib pun karena nggak istighfar. Nah, itulah level kita. Tapi level-level orang mukarrabun, dia lupa sedikit kepada Allah, istighfar. Karena itu Nabi SAW mengatakan, biar mata saya terpejam tidur, tapi hati saya ingat kepada Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah gambarkan kepada kita, ya, bahwa Dia yang menciptakan kita dengan penuh sempurna penciptaan kita, seimbang, serasi. Karena itu Allah katakan, kalla. Karena itu jangan begitu, jangan bermaksiat. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan kamu orang-orang kafir ini kau mendustakan hari kiamat itu. Jangan begitu. Wa inna alaikum lahafizin. Habis waktu. Ya. Sebelum kita lanjutkan sini, nanti insyaallah kita akan lanjutkan dari, ya, wa inna alaikum lahafizin. Kesimpulan hari ini, malam ini, ya, janganlah begitu. Sadarlah, yang menciptakan kita Allah, yang mengatur, yang menanggung semua kebutuhan kita adalah Allah. Maka jangan sampai tertipu, sampai berbuat maksiat kepada Allah. Nanti kalau kamu tak sadar, baru tahu setelah terjadi hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita kepada hari kiamat, sehingga semua yang kita lakukan itu orientasi kita adalah untuk keridhaan Allah dan keselamatan dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma fiq wal hadi ila sabili rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.